Halo, saya Dani Martinus, tim 18A10074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan struktur dan sistem bangunan 6-10 lantai yang berfungsi sebagai rental office dan perbankan. Rental office adalah gedung komersial yang digunakan sebagai kegiatan administratif yang dapat dimiliki secara sewa sesuai kesepakatan antara pengelola dan penyewa. Yang kedua ada fungsi perbankan, yaitu bangunan yang di dalamnya terjadi kegiatan yang menangani kegiatan keuangan. Pada semester ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Bu Insinyur Waldo Sriwati Purnomo. Kemudian sebelum saya melakukan tahap desain, terlebih dahulu saya melakukan pendataan kebutuhan ruang yang dibutuhkan pada kedua fungsi tersebut. Setelah itu saya lakukan penzoningan pada setiap lantainya. Pada lantai basement, saya fungsikan sebagai area parkir mobil. Kemudian pada area lantai dasar hingga lantai 1, saya fungsikan sebagai area perbankan. Kemudian pada lantai 2 sampai lantai 10, saya fungsikan sebagai area rental office. Setelah itu saya melakukan analisis pada tapak. Tapak saya berada di Jalan Jolotundo, tapak saya berada di pinggir jalan besar sehingga mempermudah akses menuju tapak. Jalan pada depan tapak dapat dilalui kendaraan 2 arus. Jenis pada tapak ini merupakan tanah padas, sehingga saya di sini menggunakan pondasi board pile. Kemudian tapak pada bangunan saya tidak berkontur alias datar dengan jarak GSB 17 meter dari jalan utama. Kemudian konsep desainnya sendiri, saya melakukan penzoningan, kemudian saya buat beberapa lantai tipikal, kemudian saya buat juga ada balkon pada beberapa lantai untuk pengguna bangunan agar dapat beristirahat setelah 8 jam bekerja. Setelah itu suasana interior bangunan, khususnya perbankan, didesain senyaman mungkin dengan kesan elegan, berwibawa, profesional, dan tertata. Setelah itu, pada gambar kerjanya kembali, di sini ada 3D bangunan utuh. Di sini dapat dilihat bangunan saya mengecil dari lantai bawah hingga lantai atas. Kemudian pada situasi dapat dilihat bangunan saya berada di pinggir jalan besar, yaitu Jalan Jolotundo. Kemudian di sini dapat dilihat adanya 2 utilitas, yaitu roof tank dan penangkal petir. Kemudian di sini ada set plan. Di sini dapat dilihat pada bagian kiri dan kanan bangunan terdapat area parkiran tertutup untuk mencegah panas matahari langsung mengenai mobil. Kemudian di sini dapat dilihat ada jaringan listrik yang berasal dari PLN. Kemudian di sini ada jaringan air yang berasal dari PDAM. Juga dapat dilihat di sini adanya hydrant pump pada beberapa titik untuk mencegah adanya kebakaran, untuk mengantisipasi adanya kebakaran. Pada denah lantai basement, di sini dapat dilihat modul yang saya gunakan pada bangunan saya berukuran 8x8 meter, berdasarkan pertimbangan 3 buah modul mobil. Berdasarkan pertimbangan ini pula dapat ditentukan perhitungan besaran dimensi kolom dan balok. Pada area basement ini saya fungsikan sebagai area parkiran mobil. Kemudian di sini ada denah lantai dasar. Di sini dapat dilihat peletakan core berada pada tengah bangunan. Sengaja diletakkan tengah bangunan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran, sehingga pengguna bangunan dapat menuju tangga darurat lebih mudah. Kemudian di sini ada 2 ruangan dengan fungsi khusus seperti ruang arsip tahan api dan ruang kasana. Di sini saya buat dindingnya dengan tebal 30 cm sehingga ruangan ini akan tahan terhadap api. Setelah itu, denah lantai 1 di sini berfungsi sebagai area perbankan juga seperti denah lantai dasar tadi. Di sini, tetapi pada denah lantai 1 terdapat area pengelola dari perbankan itu sendiri. Di sini ada denah lantai 2, sudah berfungsi sebagai area rental office. Di sini rental office saya buat 2 tipe, yaitu ada yang tipe B
di mana tipe ini dapat di custom apabila pengguna atau penyewa ingin membutuhkan ruangan yang lebih besar, dapat dinding partisi ini dapat dibongkar dengan customize ke pengelola apabila membutuhkan ruangan yang lebih luas. Di sini ada dena lantai tipikal 3-5. Di sini ada dena lantai 6, lantai 7 sampai lantai 9. Di sini ada dena lantai 10. Di sini dena lantai 10 lebih berfungsi sebagai area pengelola dari penyewaan rental office. Di sini dapat dilihat pada core bangunan terdapat tangga darurat, shaft yaitu shaft plumbing, shaft listrik, shaft sampah, dan AHU. Juga di sini ada 3 buah lift sebagai akses vertikal. Kemudian setelah keluar dari lift, pengguna akan disambut dengan resepsionis. Kemudian pada area toilet, di sini ada toilet wanita dan toilet pria. Di sini juga ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian di sini ada tampak depan bangunan. Di sini pada tampak depan bangunan dapat dilihat, di sini saya menggunakan dinding eksterior curtain wall. Di sini ada tampak kanan. Tampak kiri dapat dilihat juga di sini, seperti yang saya katakan tadi, saya buat adanya balkon, di mana karyawan dapat beristirahat setelah 8 jam bekerja. Di sini ada tampak belakang. Di sini juga dapat dilihat adanya ruangan lift. Apabila sewaktu-waktu lift ada pembersihan atau perawatan. Kemudian di sini ada potongan AA. Di sini dapat dilihat saya menggunakan pondasi bore pile. Kemudian di sini saya menggunakan dinding eksterior bangunan, yaitu dinding curtain wall. Kemudian di sini ada potongan BB. Di sini dapat dilihat kolom yang saya gunakan berukuran 80 x 80 dan balok berukuran 66 x 33. Di sini juga dapat dilihat saya menggunakan dinding eksterior bangunan yaitu curtain wall, ada dinding sekat antar ruang yaitu dinding 15 cm, kemudian dinding sekat untuk rental office yaitu dinding partisi. Kemudian ada dinding partisi juga untuk toilet, kemudian ada dinding cor beton untuk core. Kemudian di sini ada dena pondasi. Di sini ada detail pondasi. Di sini dapat dilihat ukuran dari pile cap-nya berukuran 4x4 dengan tebal 1,2, kemudian berjumlah 4 buah pile dengan diameter 60 cm. Di sini ada dena atap. Di sini ada 2 utilitas yaitu penangkal petir dengan sistem Thomas. Kemudian di sini ada roof tank. Kemudian di sini ada detail utilitas sampah yang menerus dari lantai ke lantai. Kemudian di sini ada detail roof tank. Di sini roof tank saya angkat sengaja apabila ingin ada suatu pembersihan sehingga lebih mudah. Di sini ada detail urinoir pada toilet. Di sini ada potongan shaft air, di mana saya memperlihatkan pipa-pipa yang digunakan pada bangunan. Di sini ada detail konstruksi atap dak beton, bagaimana penerapan roof drains dan lapisan waterproof. Di sini ada detail konstruksi perkerasan ruang luar. Di sini memperlihatkan hubungan saluran ruang luar dengan saluran yang akan ada di dalam bangunan. Di sini ada detail konstruksi pertemuan balok, kolom, dan plat lantai. Di sini ada kolom berukuran 80 x 80 dan balok berukuran 66 x 33. Di sini ada isometri struktur. Di sini memperlihatkan konfigurasi bagaimana hubungan antara core bangunan, kolom bangunan, balok bangunan, dan pondasi. Di sini ada isometri plumbing. Di sini menjelaskan bagaimana sumber air bersih dari PDAM, kemudian dipompa menuju roof tank, kemudian disalurkan melalui shaft air, kemudian didistribusikan ke area yang membutuhkan air bersih seperti
pantry, dan toilet. Di sini ada isometri, plumbing, grey water, dan black water. Di sini grey water bisa diolah kembali dengan difilter, kemudian dijadikan air cadangan. Dan black water di sini disalurkan ke septic tank, kemudian ke sumur resapan, kemudian dibuang ke saluran pembuangan kota. Kemudian selanjutnya sini ada isometri listrik, di mana bersumber dari PLN, kemudian masuk ke meteran listrik, kemudian ke LFMDP, kemudian ke trafo, kemudian disimpan juga ke genset, kemudian disalurkan melalui saf listrik ke SDP setiap lantainya. Kemudian di sini ada isometri AC, saya di sini menggunakan sistem VRV. Di sini juga ada penangkal petir. Di sini saya menggunakan sistem Thomas yang disalurkan ke grounding wire dan terminal grounding, kemudian disalurkan ke copper cord untuk dibumikan. Setelah itu balik ke logbook kembali. Di sini ada konsep struktur. Saya menggunakan modul 8x8 dengan core tunggal. Di sini ada fondasi bore pile. Di sini ada sistem transportasi vertikal gedung, yaitu lift, sehingga dapat mempermudah mempercepat perpindahan dari lantai ke lantai. Di sini ada utilitas air bersih, di mana air berasal dari PDAM, kemudian dipompa ke roof tank, kemudian disalurkan melalui shaft plumbing ke area-area yang membutuhkan air bersih. Di sini ada limbah air padat dan air kotor, ada black water dan grey water yang saya jelaskan tadi. Grey water dapat di-recycle kembali, tetapi black water disalurkan ke septic tank dan resapan, kemudian dibuang ke saluran pembuangan kota. Kemudian di sini ada saf sampah yang menerus dari lantai ke lantai. Di sini ada sistem keamanan gedung untuk antisipasi adanya kebakaran. Ada APAR, hidran, dan sprinkler. Bagaimana peletakan titiknya. Di sini ada utilitas pengudaraan. Saya menggunakan AC sentral dengan sistem AHU. Pada unit kantor sewa, saya di sini menggunakan AC split dengan jenis AC kaset dengan sistem VRV 4. Kemudian di sini ada perhitungan balok sederhana. Di sini ada tinggi balok dengan rumus 1/12 dikali panjang bentang, yaitu 8 meter. Jadi 1/12 dikali 8 meter diketahui ditemukan 0,66 meter. Kemudian lebar balok, yaitu setengah dari tinggi balok. Kemudian tinggi baloknya itu tadi 0,66 meter. Kemudian setelah itu dikalikan setengah, didapatkan 0,33 meter. Kemudian di sini ada perhitungan kolom secara sederhana, yaitu 1/10 dikali bentang, didapatkan 0,8 meter. Kemudian di sini ada dinding partisi yang saya gunakan pada unit rental office. Di sini saya gunakan dinding partisi ini agar sewaktu-waktu apabila ingin adanya custom pada unit rental office. Di sini ada diagram utilitas. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga kepada Bu Waldo setelah 1 semester ini bimbingannya. Terima kasih.